Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Sylvania Nugraha dengan NPM 204301038. Di sini saya akan mempresentasikan hukum waris menurut adat Jawa. Berikut pemaparannya. Proses pembagian hukum waris menurut adat Jawa terbagi menjadi 4. Yang pertama, ada dumdum kupat atau yang biasa disebut dengan sigar semangka. Dumdum kupat atau sigar semangka ini memberikan hak yang sama di antara anak laki-laki dan anak perempuan, karena diasumsikan keduanya sama-sama akan membangun keluarga yang memerlukan banyak modal. Biasanya, musyawarah yang dilakukan lebih mengenai letak tanah di mana nanti para ahli waris akan diberikan warisan. Yang kedua, ada sepikul gendongan. Harta warisan yang dibagikan setelah seseorang meninggal dunia dengan pembagian sebagaimana telah diatur dalam Al-Quran, yaitu dengan ketentuan laki-laki mendapatkan 2 bagian daripada perempuan, setelah dipenuhinya wasiat, pembayaran hutang, dan biaya pengurusan jenazah. Yang ketiga, ada hibah atau hibah wasiat. Harta waris yang dibagikan sebelum pewaris meninggal dunia, yaitu dengan cara diplot-plot atau dibagi-bagi, dengan tujuan agar setelah pewaris meninggal tidak terjadi sengketa. Besarnya bagian yang diterima oleh masing-masing ahli waris laki-laki mendapatkan bagian yang lebih baik dari bagian yang diterima oleh ahli waris perempuan. Namun dalam pembagiannya pun berdasarkan kesepakatan di antara para ahli waris. Yang keempat, setelah pewaris meninggal dunia. Harta warisan yang dibagikan setelah pewaris meninggal dunia. Besarnya harta warisan yang diterima oleh ahli waris laki-laki dan oleh ahli waris perempuan sama. Dalam artian tidak ada perbedaan pembagian harta warisan yang diterima oleh masing-masing ahli waris baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya. Pembagian dengan cara ini berdasarkan musyawarah di antara para ahli waris yang menggunakan prinsip 1:1. Kemudian ada prinsip kewarisan. Prinsip kewarisan terbagi menjadi 3. Yang pertama, ada persamaan hak, atau ahli waris laki-laki dan perempuan mendapatkan hak yang sama untuk mewarisi harta peninggalan si mayit. Hak tersebut juga umum terhadap anak-anaknya, baik yang sudah berkeluarga atau mentas maupun belum. Yang kedua, ada musyawarah untuk mufakat. Pembagian warisan yang dilakukan dengan musyawarah dan mufakat di antara ahli waris apabila dalam warisan belum bisa dibagikan kepada ahli waris. Warisan baru bisa dibagikan kepada ahli waris setelah tercapai kesepakatan bagian warisan masing-masing ahli waris. Yang ketiga, ada keutamaan di antara ahli waris. Dalam hal ini, yang memperoleh prioritas pertama dan utama adalah anak-anak keturunan terdekat si mayit. Sepanjang si pewaris meninggalkan anak, ialah yang akan tampil sebagai ahli waris yang berhak menerimanya, sebab kedudukannya sebagai ahli waris akan menghalangi semua ahli waris yang ada. Kemudian, sebab-sebab kewarisan yang terbagi menjadi 4. Yang pertama, ada hubungan perkawinan. Hubungan perkawinan dapat dijadikan sebagai sebab bagi seseorang berhak menerima harta warisan. Seseorang yang telah terikat dalam hubungan perkawinan, maka di antara suami istri masing-masing dapat mewarisi apabila salah satu di antara keduanya meninggal dunia. Yang kedua, ada hubungan kekerabatan. Dalam sistem hukum waris adat yang berlaku, faktor hubungan darah merupakan faktor utama bagi seseorang untuk memperoleh hak bagian atas harta warisan dari si mayit. Faktor hubungan darah sebagai faktor utama ahli waris sebab nasab yang berhak menerima hanya anak. Untuk menentukan ahli waris sebab nasab dibedakan menjadi beberapa kelompok atau golongan berdasarkan hubungan darah dengan si mayit. Ada kekerabatan ke bawah seperti anak, cucu, dan keturunannya. Ada kekerabatan ke atas, bapak, ibu, kakek, nenek, dan seterusnya. Kemudian terakhir ada kekerabatan menyamping, saudara sekandung, bapak, seibu, paman, bibi, dan keturunannya. Yang ketiga ada halangan kewarisan. Meskipun seseorang bisa menjadi ahli waris si mayit karena salah satu sebab, namun tidak semua ahli waris bisa mendapatkan hak bagian atas warisan yang ditinggalkan. Tertutupnya hak waris seseorang ahli waris yaitu adanya ahli waris yang utama daripadanya. Semisal, hak bapak atau hak ibu yang terhalang oleh anak, hak saudara akan terhalang oleh ibu atau bapak.
Dan yang keempat ada pelaksanaan pembagian harta warisan. Pelaksanaan pembagian waris dilakukan setelah kewajiban-kewajiban terhadap si mayit dipenuhi. Harta warisan yang dibagi merupakan harta bersih setelah dikurangi untuk keperluan perawatan dan penguburan si mayit, pemenuhan wasiat, serta untuk pelunasan-pelunasan hutangnya. Dalam bagian warisan pada umumnya tidak melibatkan perangkat desa maupun kiai setempat. Para ahli waris mengurus sendiri pembagiannya berdasarkan kesepakatan dalam masyarakat. Kemudian, apabila terjadi kesepakatan dan telah diadakan pembagian, baru dilaporkan ke pihak desa yang akan dicatat dalam surat atau segel. Yang terakhir ada motivasi dan latar belakang timbulnya pelaksanaan sistem pembagian. Yang pertama, adanya rasa kemanusiaan atau belas kasih yang sangat tinggi dari saudara laki-laki kepada saudara perempuan, sehingga mereka merelakan bagian yang seharusnya menjadi miliknya untuk diberikan kepada saudaranya yang perempuan. Yang kedua, untuk menghindari keributan. Untuk menghindari keributan atau hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari, maka pembagian dilakukan dengan hasil yang sama. Pembagian harta waris dengan cara yang sama, baik dalam hal kualitas maupun kuantitasnya, diharapkan dapat lebih memperkuat ikatan kekeluargaan yang telah mereka bina sejak hidup bersama dengan kedua orang tuanya sampai masing-masing berkeluarga, sehingga kemaslahatan bersama akan terwujud. Yang ketiga, keyakinan atas kedudukan yang sama. Mereka memandang antara anak yang satu dengan anak yang lain berkedudukan sama, yaitu sama-sama sebagai anak, sehingga dengan pertimbangan persamaan kedudukan tersebut, maka pembagian harta waris pun tidak dibedakan di antara anak laki-laki dan anak perempuan. Pembagian 1:1 ini diharapkan dapat mewujudkan keadilan di antara para ahli waris. Dan yang keempat, orang tua meninggal dunia. Apabila orang tua tersebut meninggal dunia, maka harta waris diberikan kepada ahli waris yang masih hidup dengan pembagian yang sama besar antara ahli waris laki-laki dan ahli waris perempuan. Sekian dari saya, mohon maaf masih terdapat banyak kekurangan karena saya masih dalam proses pembelajaran. Semoga ilmunya dapat bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.